Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai investasi. Untuk materi ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama investasi sekuritas hutang dan bagian kedua investasi sekuritas ekuitas. Materi ini merupakan materi akuntansi keuangan menengah 2. Dan materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Intermediate oleh Kieso. Ya, yang pertama-tama sekuritas hutang. Sekuritas hutang atau obligasi atau debt securities adalah instrumen yang menunjukkan hubungan antara kreditur dengan suatu perusahaan. Jadi ketika terjadi pembelian atau transaksi sekuritas dalam bentuk hutang atau obligasi, maka akan ada hubungan antara kreditur atau pemberi pinjaman dengan perusahaan yang membeli. Ya, itu maksudnya. Sekuritas hutang ada 3 jenis. Yang pertama, sekuritas yang akan dimiliki sampai jatuh tempo atau held to maturity. Terus yang kedua ada sekuritas yang untuk diperdagangkan atau sekuritas trading. Dan yang ketiga adalah sekuritas yang tidak termasuk dari sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo dan trading atau available for sale, yaitu sekuritas yang siap untuk dijual. Ya, kita masuk ke yang bagian pertama, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Jadi, sekuritas ini benar-benar dimiliki atau dibeli sampai jatuh temponya berakhir. Jadi, tidak ada niat untuk diperdagangkan sampai jatuh temponya itu berakhir. Silahkan dibaca ya untuk penjelasan lengkapnya. Ya, kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. PT Robinson Company membeli obligasi 8% Evermaster Corporation bernilai pari 100.000 pada tanggal 1 Januari 2006 pada tingkat diskon dengan membayar 92.278. Obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2011, bunga dibayar per tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti pembayaran bunganya 2 kali dalam sebulan. Nah, jurnal yang tercatat ketika terjadi pembelian obligasi, ya, seperti ini, per 1 Januari. Perhatikan, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo bertambah senilai 92.278, kas berkurang 92.278. Jadi kita membeli sekuritas atau surat berharga, maka sekuritas kita bertambah menjadi aset, ya, menjadi harta. Di satu sisi, harta kita berkurang dalam bentuk kas karena membeli sekuritas tersebut. Nah, pembayaran bunga per 1 Juli, seperti yang saya tampilkan berikut ya. Nah, untuk 1 Juli dan 31 Desember ini nanti penjelasannya ada di slide selanjutnya, di tabel amortisasi. Di sini yang akan saya jelaskan bahwa selisih antara nilai pari dengan nilai jual akan diamortisasi. Nah, materi ini bisa dipelajari kembali di metode suku bunga efektif untuk perhitungan amortisasinya, ya, ada. Itu sudah pernah saya upload sebelumnya, itu bisa dibaca. Nanti akan saya lampirkan juga link materinya. Ya, jadi untuk 1 Juli dan 31 Desember ini akan dibahas di slide berikutnya. Diperhatikan. Ya, jadi masing-masing cara perhitungannya sudah ada. Yang warna merah ini kas yang diterima, ya, 4.000 sumbernya dari 100.000, nilai parinya dikali 8% dikali 6/12. Kenapa? Karena 2 kali pembayaran bunga dalam setahun, berarti kita 2 kali menerima kas dalam setahun. Pendapatan bunga pun seperti itu, berasal dari nilai jual dikali nilai bunga pada saat itu 10%, 6/2 kali 6/12, 2 kali dalam setahun. Terus 614 yang coklat ini ada ya perhitungannya. Terus yang terakhir 92.892 sumbernya berasal dari 92.278 ditambah 614. Saya kembali ke yang 31 Desember dan 1 Juli. Diperhatikan kas di sini bertambah 4.000 per 1 Juli. Perhatikan
1 Juli kas bertambah 4.000 ya. Jadi di sini lihat 1 Juli. Jadi kasnya bertambah 4.000. Sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo 614. Ini ya, 614. Pendapatan bunganya 4614. Ya, diperhatikan. Ya, sedangkan untuk 31 Desember ini ingat bahwa bunga dibayar per 1 Juli dan 1 Januari. Namun karena laporan keuangan dibuat per 31 Desember, maka semua kejadian yang terjadi harusnya diakui, harus disesuaikan. Nah, bunga yang akan terjadi per 1 Januari 2007 harus diakui sebagai piutang bunga dulu. Ya, ini pun sumbernya dari nih ya, diakui dulu 4.000, pendapatan bunganya 4645. Terus sekuritasnya yang bertambah itu 645. Ya. Nih. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, untuk posisi di laporan keuangan, karena laporan keuangan terbit per 31 Desember, maka piutang bunganya bertambah 4.000. Ya. Walaupun nanti per 1 Januari ini akan hilang. Kenapa? Karena akan terbayar. Piutang ini akan terbayar. Sekuritas 93536 ini ya, per 31 Desember ini nilai per 31 Desember 93536, ini bentuk investasi ya, harta ya. Nah, terus untuk di laporan laba rugi ada pendapatan bunga. Pendapatan bunganya adalah 9259 ini. Dijumlahkan ini 2 kali pembayaran ini amortisasi dijumlahkan. Sorry ini. Ya, dijumlahkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekuritas yang akan jatuh tempo. Jadi sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, tadi untuk soalnya sampai 1 Desember 2010, 1 Januari 2011. Nah, di sini ternyata di 1 November atau 2 bulan menjelang jatuh tempo, sekuritas ini dijual dengan kurs 99/3/4 atau 99,75. Ya, maka bagaimanakah perhitungannya? Diperhatikan. Saya buka saja semua ya. Nah, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo itu 635. Berarti bunga yang terjadi antara Juli sampai November itu dihitung. Berarti 4/6. Ya, hitungannya 4/6 untuk mendapatkan ini 635. Diperhatikan di sini. Nah, ini bunganya yang terjadi 635. Yaitu yang di jurnal. Obligasi yang dijual dengan 99750 ya, jadi obligasi yang dijual dengan 993/4 atau 9975 diperkurangkan dengan biaya amortisasi sampai 1 Juli 2010. Nah, nilai ini 99047 diperhatikan. 99047 nilai amortisasi paling terakhir ya. 635 ini berasal dari 4/6 ya, 4/6 untuk bunganya. Dikali itu, maka diperolehlah keuntungan atas penjualan sekuritas tersebut sebesar Rp67. Nah, jurnal yang dicatat adalah kas 102.417 berasal dari 99750 ditambah 635 ya. Sorry, jadi kas ini 102.417 berasal dari 99 ya. Harga jualnya 9975 ditambah kita memperoleh bunga senilai 2667, maka diperoleh 102417. Pendapatan bunga di kredit 2667, sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo 99683 ini ya. Dan keuntungan atas penjualan sekuritas 67. Ya, kita lanjut ke sekuritas hutang yang kedua, yaitu sekuritas perdagangan. Silakan dibaca untuk penjelasannya. Jadi fokus di bagian ini ya, bahwa kepemilikan atas sekuritas ini biasanya kurang dari 3 bulan dan mungkin lebih sering diukur dalam hitungan hari atau jam. Ya, jadi kalau perdagangan memang untuk diperdagangkan. Kita lanjut. Misalnya kasusnya seperti berikut, ada portofolio di mana perusahaan investasi ke 3 perusahaan
Ada obligasi 10% di Burlington, ada 11% di GN Corporation, ada 8% di Time Warner. Nah, masing-masing investasi ini biaya perolehannya sebagai berikut. Jadi inilah biaya perolehannya ya. Biaya perolehan ini investasi ini diukur nilai wajarnya atau nilai pasarnya. Diperolehlah seperti ini. Maka selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar itulah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Kenapa? Karena ini masih hitung-hitungan ya di atas kertas, jadi belum direalisasi. Apakah benar seperti ini kondisinya? Maka ketika telah dihitung, jurnalnya adalah penyesuaian nilai wajar sekuritas perdagangan di debit 3750 dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam bentuk laba di kredit. Ya, maksudnya. Kita lanjut ke sekuritas hutang yang ketiga, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Jadi sekuritas ini memang dipersiapkan untuk dijual. Jadi setelah dimiliki sampai jatuh tempo akan dijual. Inilah maksudnya ya, kelanjutannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini juga menggunakan tabel amortisasi ya. Nah, ini dijual dalam tingkat premi. Kenapa? Karena lebih tinggi nilai jualnya. Nilai parinya 100.000, nilai jualnya 108.111 rupiah. 8.111 inilah yang akan diamortisasi. Ya, untuk penjelasannya 1 Juli dan 31 Desember sama dengan di sekuritas hutang untuk yang dimiliki sampai jatuh tempo. Ya, perhatikan. Penjelasannya ada 5.000 ini berasal dari mana? Ada 4.324 sumbernya dari mana? Ada premi ya, jadi ini premi obligasi. Kenapa? Karena harga jual lebih tinggi atau bunganya lebih rendah bunga pasar daripada bunga obligasi. Itu maksudnya. Iya. Jadi penjualan sekuritas kita lanjut. Jadi diasumsikan bahwa nilai wajar obligasi ini adalah 105. Jadi nilai yang 100.000 ini dinilai wajar 105 dan jumlah tercatat investasi sebesar 106.732. Maka Grab Corporation mengakui kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 1.732. Ya, kenapa? Karena dia harus membayar sebesar ini, lebih besar yang dia harus bayar. Dikembalikan ya. Itu artinya nilai wajar obligasi di pasar cuma 105, namun ternyata yang tercatat di perusahaan adalah 106. Berarti lebih tinggi yang harus dia kembalikan daripada nilai wajarnya. Maka perusahaan akan mengakui kerugian. Nah, jurnal yang dicatat adalah kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Ingat, ini belum direalisasi ya, ini masih catatan. Jadi dibandingkan antara nilai catatan perusahaan, nilai sekuritas di laporan keuangan, dan nilai wajar obligasinya disandingkan. Jurnalnya yaitu tadi kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam bentuk ekuitas, mengurangi ekuitas ya, mengurangi modal, 1.732 pada penyesuaian nilai wajar sekuritas. Jadi akan dinilai wajar sekuritasnya kembali. Ya, penyesuaian nilai wajar sekuritas 1.732. Itu maksudnya. Nah, kenapa metode suku bunga efektif digunakan? Karena metode suku bunga efektif ini menyamakan nilai awal aset dengan nilai kini dari pembayaran yang diterima di masa mendatang. Terus, nilai aset keuangan termasuk biaya transaksi dan biaya lain terkait dengan perolehan atau penerbitan aset liabilitas keuangan. Suku bunga efektif tidak selalu sama dengan suku bunga yang ditetapkan, dan suku bunga efektif digunakan untuk menghitung amortisasi premium atau diskon. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sekuritas ekuitas ya, investasi sekuritas ekuitas. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.